Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Brilian Sajida. Saya di sini sebagai moderator. Saya Tarabula Khairani sebagai perawat. Saya Biasa Rizky sebagai pasien. Sebelum masuk ke sesi praktik, saya akan menjelaskan sedikit tentang halusinasi. Halusinasi adalah gejala utama dari berbagai kondisi kesehatan jiwa atau medis, di mana pasien mengalami persepsi sensorik yang terasa nyata, tapi tidak ada dasar nyatanya, seperti mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak ada. Gejala ini bisa bervariasi tergantung jenis halusinasinya. Penyebabnya misalnya skizofrenia atau stres berat atau pengaruh obat dan individu itu sendiri. Pada pasien remaja kuliah, gejala sering dipicu karena tekanan akademik, kurang tidur, atau isolasi sosial, dan bisa mempengaruhi prestasi belajar atau hubungan pada teman. Gejala halusinasi tidak berdiri sendiri, sering disertai dengan gejala emosional, perilaku, atau gangguan fisik lainnya. Ingat, ini umum. Diagnosis pasti harus oleh profesional seperti psikiater. Selanjutnya, mari kita masuk ke sesi praktik. Selamat menonton! Halo Andi, selamat pagi. Saya Star Ani, perawat di puskesmas kampus ini. Silahkan duduk santai aja. Saya lihat dari rekam medis, kamu datang buat ngobrolin soal masalah yang lagi kamu rasain. Bener gitu? Iya sus, aku lagi sering dengar suara-suara aneh bikin aku nggak konsen buat kuliah. Makasih ya udah datang dan berani bilang gitu. Pertama-tama saya ingin jelasin dulu nih soal sisi kita hari ini. Ini tempat aman banget buat kamu cerita apa aja yang kamu rasain. Saya nggak bakal judge dan obrolan kita bersifat rahasia. Tujuannya biar kita bisa pahami halusinasi ini lebih dalam dan cari cara supaya kamu lebih chill lagi, terutama buat kuliah. Kamu boleh cerita sebisanya atau kalau mau diem dulu juga oke. Mau mulai dari mana hari ini Andi? Aku takut kalau teman-teman aku tahu tentang kondisiku yang saat ini. Saya ngerti banget khawatiran itu Andi. Banyak mahasiswa yang mengalami hal yang mirip. Itu bukan berarti kamu aneh. Atau apa itu merupakan bagian dari kesehatan jiwa yang bisa diatasi dengan bantuan yang pas. Saya di sini buat dukung kamu, bukan ngejudge. Kita main pelan-pelan aja ya. Boleh cerita dikit soal suara-suara yang kamu dengar? Oke sus, suaranya itu kayak orang lagi bisik-bisik, bilang kalau aku ini nggak bakal lulus buat kuliah. Wah, makasih ya udah berani share. Pasti berat ya. Kita lanjut bahas ini bareng-bareng, oke? Oke Andi, sekarang kita udah agak kenal nih. Saya mau obrolan ini lebih dalam soal halusinasi suara yang kamu alami. Bisa cerita lagi suara-suara itu kayak apa? Misalnya apa yang biasanya mereka bilang dan kapan sering munculnya? Suaranya itu kayak dosen lagi marah-marah, bilang aku gagal dan nggak pantas untuk lanjut kuliah. Dan munculnya itu pas lagi malam-malam saat belajar sendirian di kos. Makasih ya udah cerita detailnya Andi. Dari yang kamu bilang, kayaknya halusinasi ini muncul ketika kamu sedang stres atau kesepian. Ada pemicu lain nggak yang kamu notice seperti kurang tidur gara-gara tugas atau masalah sama teman? Kita bisa cari tahu bareng-bareng biar gampang dihandle. Iya sus, kalau lagi waktu ujian atau ribut sama temen itu malah makin sering. Sip, itu info bagus yang bisa kita pakai. Sekarang, yuk coba strategi sederhana buat ngelola ini. Misalnya, pas suara itu muncul, coba teknik grounding. Pegang sesuatu di sekitar seperti botol minum, lalu bilang ke diri sendiri, ini cuma suara, aku aman dan aku bisa fokus kuliah lagi. Kita latihan bareng. Sekarang coba tarik nafas lewat hidung, tahan, hembuskan pelan lewat mulut. Ulangi 3 kali. Gimana rasanya? Lumayan tenang dikit sus, tapi aku ragu bisa sendiri apa enggak pas lagi sibuk kuliah. Keren banget kamu udah ngerasain efeknya. Teknik ini bisa kurangi intensitas halusinasi dan kita bisa latihan lagi di sesi selanjutnya sampai kamu mahir. Selain itu, dokter mungkin akan memberikan obat antipsikotik seperti risperidon. Penting juga catat kapan halusinasi ini muncul di notes HP, waktu, pemicu, dan apa yang kamu lakukan setelahnya. Aku takut obatnya itu ntar bikin aku ngantuk, terus ntar malah ketinggalan kelas. Wajar banget khawatir gitu Andi. Kita bisa diskusi sama dokter buat pilih obat yang cocok buat jadwal kuliah kamu.
dan mulai dari dosis kecil sambil pantau efeknya. Tujuannya biar kamu bisa kuliah lebih nyaman, tidur cukup, dan enjoy kampus lagi. Kita kerjain bareng ya. Mungkin kamu bisa ajak teman dekat atau keluarga buat support kamu kalau kamu oke. Iya, bakal aku coba. Makasih, Sus. Senang dengar gitu. Kita udah maju banyak hari ini. Kamu udah berani identifikasi pemicu dan coba teknik baru. Oke Andi, kita udah obrolin banyak banget hari ini soal halusinasi suara yang kamu alami. Saya mau rangkum dikit biar kita sama-sama ingat. Kamu bilang suara itu sering muncul pas kamu sedang stres atau sendirian malam-malam. Dan kita sepakat buat mulai minum obat risperidon sesuai jadwal dokter. Plus teknik grounding dan napas dalam yang kita coba tadi buat bantu kuranginya. Dan catat di notes HP buat memantau pola. Baik, Sus. Bagus. Ingat halusinasi ini bukan salah kamu. 2 minggu depan sudah jadwalkan follow up di hari Rabu jam 2 siang pas istirahat kuliah. Kalau ada yang urgent, kamu bisa chat di nomor ini atau datang ke puskesmas kampus. Ada hotline juga buat malam hari. Oke, makasih banyak, Sus. Sama-sama Andi, makasih ya udah datang dan cerita terbuka. Kamu nggak sendirian. Tim kita di sini buat dukung kamu terus. Sampai ketemu lagi ya, hati-hati balik ke kos dan semangat kuliahnya. Sampai jumpa, Sus. Terima kasih.